Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang beriman, pada video kali ini mari kita lanjutkan bersama pembahasan tentang beberapa kemakruhan yang berkaitan dengan sholat. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asalisu makruhatun min nahiyati mukhalafati ba'di sunani au tarkiha. Jenis kemakruhan sholat yang ketiga yaitu beberapa kemakruhan dilihat dari sisi menyalahi atau meninggalkan sebagian sunnah-sunnahnya. Al-awalu al-isroru wal jaru fi ghairi maudi'ihma. Yang pertama, melirihkan atau mengeraskan suara di selain tempat yang seharusnya. Semisal salat maghrib atau salat isya dan subuh yang seharusnya dibaca dengan suara lantang justru dibaca dengan suara lirih. Atau sebaliknya, salat zuhur dan salat asar yang seharusnya dibaca dengan suara lirih justru dibaca dengan suara lantang. Asani ilsaku adudaihi bijambaihi li zakari. Yang kedua, menemukan atau menyentuhkan lengan bagian atas dengan perut bagi laki-laki. Jadi seperti sholatnya seperti mengkerut, punggungnya tidak lurus, kakinya juga tidak lurus. Asalisu ilsaku batni bifakhidaihi li zakari aidon. Yang ketiga juga sama, yaitu menyentuhkan atau menggabungkan perut dengan paha bagian atasnya. Jadi tidak lurus, istilahnya jengking kalau bahasa Jawa. Ar-rabiu al-jahru khalfal imami bighairi ahmin wa mastusniya. Yang keempat, membaca keras di belakang imam, ini bagi makmum, selain bacaan amin dan tidak ada lagi. Artinya yang disunahkan membaca keras bagi makmum di belakang imam hanya bacaan amin. Selain itu tidak ada lagi. Maka jika membaca keras selain bacaan amin di belakang imam, itu hukumnya makruh. Al-khamisu italatu tasyahudil awali wa du'a'u ba'dahu. Yang kelima, memperpanjang durasi tasyahud awal dan juga berdoa setelah tasyahud awal. Itu justru jatuhnya makruh karena tasyahud awal sunnahnya adalah durasinya cepat tanpa tambahan doa. Asadisu tarku surati fi raqatainil ulayaini. Yang keenam, tidak membaca surat di 2 rakaat pertama. Asabi'u tarku takbiratil intiqalati. Yang ketujuh, tidak melakukan takbir perpindahan antara satu rukun ke rukun yang lain. Al-asaminu tarku azkari ruku'i wal i'tidali was sujudi wal julusi baina sajdataini. Tidak membaca zikir-zikir ruku, zikir i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud. At-tasi'u tarku du'ai fi tasyahudil akhir. Yang kesembilan, tidak berdoa setelah tasyahud akhir. Banyak sekali doa-doa setelah tasyahud akhir seperti Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Itu sebagian contohnya, masih banyak lagi doa-doa setelah tasyahud akhir, karena tasyahud akhir merupakan rukun tawil atau rukun yang memiliki durasi yang lama. Dengan catatan, doa setelah tasyahud akhir durasinya tidak lebih lama dari bacaan tasyahud itu sendiri plus bacaan sempurnanya sholawat. Al-ashiru adamu sujudi alal anfi. Yang ke-10, sujud tanpa menyentuhkan hidung ke tempat sujud, karena sunahnya hidung juga disentuhkan ke tempat sujud. Al-hadi asyara qiraatul Qur'ani fi ghairil qiyami bi qasdil qiraati la dzikri. Yang ke-11, membaca Al-Qur'an di selain posisi berdiri pada sholat ya, dengan tujuan membaca, bukan dengan tujuan zikir. Karena kalau dengan tujuan membaca dianggap kurang menghormati Al-Quran. Tapi tidaklah mengapa jika tujuannya adalah zikir. Asani asyara khafdu ra'sihi fi ruku'ihi. Yang ke-12, mendingklukkan kepalanya saat ruku. Artinya punggung tidak lurus dengan kepala. Yang seharusnya punggung lurus dengan kepala, ini justru kepalanya ditekuk ke bawah. Itu hukumnya makruh. Asalisa asyara satru yadaihi indal ihrami wasujudi. Menutup kedua tangan saat takbiratul ihram dan sujud. Ar-rabi'a asyara ayal tafita fi salamihi bisur'atin kaltifatis sa'labi. Yang ke-14, menoleh saat salam, menoleh kiri dan kanan saat salam dengan cepat, seperti garangan atau seperti rubah yang menoleh-noleh. Karena sunahnya diberi jeda antara menoleh ke kanan, berhenti dulu sebentar, baru menoleh ke arah kiri. Al-khamisa asyara ayabruka kalba'iri bi ayuqaddima yadahi ala rukbatahi fis sujud. Yang ke-15, ini hanya istilah ya, ayabruka kalba'iri, menderum seperti unta. Contohnya yang dimaksud adalah mendahulukan tangannya dulu, baru kemudian kedua lutut saat menuju sujud. Dari posisi berdiri, mendahulukan tangan dulu, baru lutut. Nah, itu hukumnya makruh, karena sunahnya mendahulukan lutut dahulu yang diletakkan, baru kedua tangan. Asadisa asyara iftirasus sabu'i ail kalbi wahwa ayadu'a zira'aihi alal ardi fis sujud. Yang ke-16, iftirasus sabu, ini juga istilah. Iftirasus sabu il kalbi. Yang dimaksud di sini adalah meletakkan kedua lengan di atas tempat sholat dalam posisi sujud. Karena sunahnya adalah hanya meletakkan kedua telapak tangan tanpa meletakkan juga kedua lengan. Ar-rabi'u makruhatun min nahiyati fi'liha. Yang keempat, beberapa kemakruhan dilihat dari sisi selain sisi ketiga makruh di atas yang sudah diterangkan. Al-awalu kafu sya'rihi wa sawihi. Yang pertama, mengikat rambut dan juga pakaiannya, seperti lengannya
ditekuk ke atas, bagian pinggir bajunya diikat dan sebagainya. Asani raf'ul basari ila sama. Yang kedua, mengarahkan pandangan ke arah atas. Itu hukumnya makruh karena sunahnya mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Asalisu wad'ul yadi ala khosiratihi. Meletakkan tangan di atas, tepat di atas lambung, di depan lambung atau di depan perut, karena sunahnya saat posisi berdiri tangan agak ke atas sedikit di bawah dada. Ar-rabi'u mashu jabhatihi wa taswiyatul hasa fi mahalli sujud. Yang keempat, mengusap dahi setelah sujud dan meratakan debu atau kerikil di tempat sujud. Kalau mungkin ini konsepnya dulu sholatnya di masjid yang masih bentuk tanah atau belum di keramik, ataupun bisa juga sudah bentuk keramik namun lantainya kotor. Nah, itu tidak disunahkan untuk mengusap dahi walaupun setelah sujud. Al-khamisu an-nakru fi sujud kal-hurab. Yang kelima, mematuk dalam sujud seperti hanya gagak. Ini hanya istilah, artinya sujudnya terlalu singkat seperti hanya gagak yang mematuk. Itu hukumnya makruh. As-sadisu jilsatul iqa kal kilab. Yang keenam, duduk jongkok seperti kilab, anjing. Suratuha, contohnya ayat al-yataihi alal ardi wa kadzalika rijlaihi wa yansiba saqaihi. Seperti orang merenung ya. Meletakkan kedua bokongnya di atas tempat sholat. Begitu juga telapak kakinya dengan menegakkan kedua betisnya. Jadi seperti orang jongkok namun dengan meletakkan kedua bokongnya. Asabiu al-julusu ma'adan rijlaihi lil qiblah. Yang ke-7, duduk dengan memanjangkan kaki ke arah kiblat. Kalau istilahnya selonjor, duduk selonjor. Asaminu al-iltifatu biwajhi li ghairi hajatin. Yang ke-8, menoleh ke sana ke sini dengan wajahnya tanpa ada kebutuhan. Itu hukumnya makruh. Tapi kalau sudah dengan dada yang berpaling dari kiblat, maka sholatnya batal. Atasyu al-basku fi ghairil masjid an yaminihi au kubalatihi. Yang ke-9, meludah di selain masjid. Itu hukumnya makruh. Meludah ke arah kanan atau meludah ke arah depan. Itu hukumnya makruh jika selain di masjid. Tapi kalau di masjid meludah hukumnya haram ke arah manapun. Nah, lalu gimana? Ini diberi solusi jika di selain masjid. Kenapa demikian? Ihtiraman lima lakil yamin walil kiblat. Kenapa diharamkan meludah ke arah kanan dan ke arah kiblat? Karena memuliakan malaikat yang di posisi kanan kita dan juga untuk memuliakan kiblat. Fayabsuku an yasarihi, maka solusinya adalah meludah ke arah kiri. Li anna malakal yasari yatanaha wa innama yaqul busaku alal qarini wa huwa syaiton. Karena jika meludah ke arah kiri, malaikat yang di bagian kiri akan bergeser dan ludahnya akan mengenai korin
yaitu setan. Wa amma idza kana ahadun an yasarihi fayabsuku asfala minhu. Yang ke selanjutnya, jika di sebelah kiri kita ada seseorang, maka kita meludah ke arah bawah, tepat di bawah kita. Jadi menunduk baru meludah, menundukkan kepala baru setelahnya meludah. Al-ashiru al-qiyamu ala rijlin wahidatin wa huwa ma yusamma sofnu. Yang ke 10, berdiri dengan satu kaki. Berdiri dengan satu kaki istilahnya adalah sofnu. Al-hadi asyara lasku tarrijlaini bil ukhra lirrajuli wa huma yusamma sofdu. Yang ke 11, menempelkan kedua kaki bagi seorang laki-laki saat berdiri, yang kesunahannya seharusnya diberi jarak kira-kira 1 jengkal. Ini justru makruh bila ditempelkan, istilahnya adalah sofdu. Yang ke 12, at-tasbiqu lil ashabi, menjalinkan beberapa jari-jari tangan. Artinya seperti ini. Itu hukumnya makruh. Asalisa asyara as-shalatu mukhtasiron wa huwa wad'ul yadi 'alal khosirati. Yang ke-13, salat dengan posisi mukhtasiron, yaitu meletakkan tangan di atas perut atau lambung, karena kesunahannya diletakkan di bawah, sedikit di bawah dada. Kenapa ini diulangi lagi? Padahal tadi sudah disebutkan, karena mukhtasiron di sini memiliki beberapa versi atau memiliki beberapa penafsiran. Di sini diterangkan wahwa ashahul aqwal fi manal ikhtisar min khamsati aqwalin. Makna meletakkan kedua tangan di atas lambung itu merupakan penafsiran yang paling terkenal atau yang paling asoh, yang paling sah. Karena mukhtasiron ditafsirkan dengan beberapa pandangan. Wakila huwa tawakki alal aso. Ada yang mengatakan mukhtasiron itu adalah bersandar kepada tongkat, sholat dengan memegang tongkat. Wakilah huwa ikhtisaru surah bi ayaqra'a akhiraha. Ada yang mengatakan mukhtasiron itu sholat dengan membaca surat, namun hanya dibaca bagian akhirnya saja. Wakilah wa ikhtisaru sholati bi ayyutimma hududaha. Ada yang mengatakan ikhtisar itu hanya sholat hanya dengan melakukan fardu-fardunya saja. Wakilah huwa ayyaktasiro ala ayati sajati falayasjudu. Ada yang mengatakan ikhtisar itu adalah membaca surat namun dengan ayat sajdah tetapi tanpa melakukan sujud sajdah, sujud tilawah. Ar-rabi'a asyara al-ihtizaru yumnatan wa yusratan. Nah, ini kami masih belum paham dengan istilah ini, ihtizaru yumnatan wa yusratan. Monggo yang paham bisa menjelaskan. Al-khamisa asyara ayyurawiha ala nafsihi fi sholati. Yang ke 15, menghela nafas, seperti menarik nafas panjang lalu menghembuskannya dalam sholat. Asadisa asyarawat uliyadi ala famihi au anfihi bila hajatin. Meletakkan tangan menutup hidung dan mulutnya dengan tangan tanpa ada kebutuhan tertentu.
Asabi'a asyara syaddul wasat. Ini kami juga masih belum paham tentang syaddul wasat yang dimaksud seperti apa. Mohon yang sudah paham bisa menjelaskan. Asamina asyara muqaranatul imami fil af'al. Membarengi imam dalam rukun af'al, itu dalam gerakan-gerakan selalu membarengi imam, yang sunahnya harus menunggu imam di posisi selanjutnya baru kita menyusul. Atasi asyara atasaubu, menguap atau kalau istilahnya angop. Al-ashiruna al-isyaratu bima yufhamu li ghairi hajatin, memberikan suatu isyarat namun yang bisa dipaham tanpa adanya kebutuhan tertentu. Al-hadi wal isyruna farqatul asabi, menjentikkan jari-jari ini. Asani wal isyruna al istinadu ilama yaskutu bisukudihi, bersender kepada sesuatu yang mana jika sesuatu tersebut roboh, orang yang bersender atau musolli itu ikut roboh. Demikianlah pembahasan kita pada video kali ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa memberikan manfaat untuk kebaikan, untuk ibadah kita menjadi lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.